Halo, perkenalkan nama saya Fenica Panjaitan, mahasiswi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan memaparkan materi sejarah seni rupa bagian barat yang berjudul Seni Rupa Antara Perang Dunia I dan II. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, aliran kubisme, ekspresionisme, fantasi, realisme memainkan peranan penting dalam perkembangan seni rupa, serta aliran surrealisme dan konstruktivisme merupakan perkembangan baru yang penting dalam dunia seni rupa barat. Pada saat itu, muncul pula tradisi yang kuat dalam arsitektur modernisme yang dipacu oleh Bauhaus di Jerman. Bauhaus sendiri merupakan sekolah seni rupa yang sangat berpengaruh dan terkenal dengan falsafah formalisme dalam bidang desain sekolah. Sekolah ini didirikan oleh seorang arsitek yang bernama Walter Gropius. Banyak seniman abad ke-20 yang mendapat pendidikan di Bauhaus. Selanjutnya kita akan membahas gaya serta aliran-aliran seni rupa yang ada pada Perang Dunia I dan II. Yang pertama, ada arsitektur gaya internasional. Tren arsitektur modernisme atau yang disebut gaya internasional atau international style. Asal-usul arsitektur ini dapat ditelusuri sampai pada Chicago School, Frank Lloyd Wright de Stijl di Belanda, dan Bauhaus. Arsitek gaya internasional mencari pemecahan desain arsitektural melalui prinsip-prinsip kubisme. Gaya yang formalistik ini meninggalkan gagasan tradisional tentang ornamentasi arsitektural dan memilih kesederhanaan formal. Tokoh-tokoh pada arsitektur gaya internasional yang pertama ada Walter Gropius, yang lahir pada tahun 1883 dan wafat pada tahun 1969. Walter Gropius adalah salah satu arsitek gaya internasional yang menonjol. Ia menerapkan prinsip-prinsip kubisme untuk merancang ruang kelas, pertokoan, dan bangunan studio sekolah Bauhaus di Dessau, Jerman. Gropius adalah direktur sekolah seni Bauhaus. Dalam bangunan blok pertokoan di sekolah tersebut, Gropius membuat dinding kaca di atas rangka baja untuk mencapai kesatuan antara ruang eksterior dan interior. Konsep Gropius tentang bangunan sebagai kotak kaca atau glass box nantinya ditetapkan pada rancangan bangunan pencakar langit atau skyscraper design. Salah satu karya arsitek dari Gropius adalah Gedung Pan Am 1963 yang sekarang bernama Gedung Kehidupan Metropolitan di New York City. Ini adalah salah satu proyek Gropius yang bekerja sama dengan Pietro Bellucci. Gedung tersebut dirancang dengan gaya arsitektur yang dijuluki internasional oleh arsitek Amerika Philip Johnson. Kemudian tokoh arsitektur gaya internasional yang kedua ada Le Corbusier yang lahir pada tahun 1886 dan wafat pada tahun 1965. Perintis gaya internasional di Prancis itu merupakan seorang arsitek kelahiran Swiss. Ia bernama Charles Edward Jandret, yang disebut juga Le Corbusier. Ia merancang bangunan tempat tinggal selama tahun 1920-an dan menamakannya sebagai Maisons for Living. Setelah Perang Dunia II, ia meninggalkan sifat formalisme dan menggunakan pendekatan romantik. Salah satu karya arsiteknya yang terkenal di Jepang adalah bangunan Museum Nasional Seni Barat di Tokyo. Dibangun pada tahun 1959, bangunan ini memiliki eksterior beton persegi panjang dengan kaca pada atap. Balok dan jalan menjadi elemen dekoratif interior yang memiliki fungsi. Lalu, tokoh arsitektur gaya internasional yang ketiga ada Mies van der Rohe, yang lahir pada tahun 1886 dan wafat pada tahun 1969. Mies van der Rohe adalah arsitek yang merupakan bagian dari Bauhaus dan gaya internasional. Ia meninggalkan Jerman pada masa pemerintahan Hitler dan memainkan peranan penting dalam mendirikannya gaya internasional di Amerika Serikat. Ia menekankan unsur vertikal dan horizontal dengan kerangka baja dan kaca sebagai komponen dasar rancangan bangunan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Farnsworth House.
Bangunan tersebut didesain oleh Mies dan dibangun selama kurun waktu 1945 sampai 1951. Farnsworth House dianggap sebagai karya masterpiece Mies van der Rohe dan saat ini dijadikan museum rumah yang dikelola oleh kelompok pelestari bangunan bersejarah National Trust for Historic Preservation. Selanjutnya kita akan membahas aliran surrealisme pada masa Perang Dunia. Surrealisme merupakan perkembangan utama gaya fantasi pada masa antara kedua Perang Dunia. Berdasarkan manifesto surrealis yang ditulis oleh André Breton pada tahun 1924. Surrealisme merupakan gerakan dalam sastra maupun seni rupa yang mengangkat dunia mimpi dan pengalaman non-rasional bawah sadar lainnya. Dalam seni rupa, surrealisme memiliki dua arah gerakan, yaitu surrealisme ilusionistik dan surrealisme otomatis. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh surrealisme. Yang pertama ada Salvador Dali, lahir pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1989. Ia merupakan tokoh yang paling terkenal dari gerakan surrealisme. Salvador Dali mengembangkan bentuk representasional surrealisme yang mengandalkan teknik ilusionistik yang berasal dari tradisi seni lukis akademik masa lampau. Teknik lukisan Salvador Dali menggunakan kembali unsur ruang pada seni rupa Renaissance tetapi dengan tema irasional yang fantastik dan tidak menyenangkan secara psikologis yang diambilnya dari dunia bawah sadar paranoia. Lukisan Dali Persistence of Memory 1931 menampilkan pemandangan yang menakutkan, mengesankan mimpi yang aneh. Di dalam pemandangan alam yang sepi terdapat sebuah pohon yang mati, sepotong daging yang menyerupai wajah manusia, jam yang lunak, dan semut-semut. Gunung dan air tampak di kejauhan. Bentuk-bentuk digambarkan dengan gelap terang sehingga secara ilusionistik terkesan bersifat tiga-dimensional. Tokoh yang kedua ada René Magritte yang lahir pada tahun 1898 dan wafat pada tahun 1967. René Magritte adalah pelukis Belgia yang beraliran surrealisme representasional seperti Dali. Ia menggunakan teknik ilusionistik tetapi dengan isi yang berbeda. Magritte sering menggabungkan alam mimpi bawah sadar dan alam kenyataan. Objek-objek dalam dari nyata dibuat menjadi kombinasi absurd untuk menghasilkan efek psikologis yang menggelitik secara psikologis. Salah satu karyanya berjudul Golconda dan Analisisnya. Karya ini menggambarkan adegan hujan manusia, di mana semua orang tampak hampir identik satu sama lain dan mengenakan baju yang sama, lengkap dengan topi bowler. Meskipun demikian, bisa jadi pria-pria tersebut hanya melayang atau levitating, karena tidak ada indikasi gerakan tersirat. Latar belakangnya adalah kawasan pinggiran kota yang mirip dengan kawasan tempat tinggal Magritte. Ia juga berpakaian dengan cara yang sama, seperti orang-orang yang mengapung itu. Topi bowler adalah topi yang biasa dikenakan oleh para kaum menengah di masa itu. Selanjutnya ada Joan Miró yang lahir pada tahun 1893 dan wafat pada tahun 1983. Pelukis Spanyol Joan Miró menampilkan sisi abstrak dari surrealisme. Lukisan-lukisannya mengandalkan bentuk-bentuk non-geometrik yang berwarna datar. Bentuk-bentuk ini kadang-kadang disebut sebagai bentuk-bentuk biomorfik yang berarti menyerupai organisme biologis. Seni lukis Miró didasarkan pada automatisme. Istilah ini berarti automatic action, menunjukkan proses melukis seakan-akan dalam keadaan tidak sadar atau trance, dan membiarkan pikiran bawah sadar mengontrol tindakan-tindakan selama proses melukis. Karya Joan Miró yang terkenal adalah El Carnaval de Harlequin. Karya tersebut merupakan salah satu karya terbaik barunya. Lukisan itu menunjukkan berbagai makhluk dan benda yang tampaknya semua bergerak di dalam lukisan dan menandai ritme yang mereka beri warna dan bentuk yang menarik perhatian publik yang melihatnya. Dan tokoh surrealisme yang terakhir ada Meret Oppenheim yang lahir pada tahun 1913
dan wafat pada tahun 1985. Meret Oppenheim adalah pelukis surrealis yang menggunakan teknik konstruksi, misalnya dalam karyanya yang berjudul Objek tahun 1936. Karyanya ini tersusun atas mangkuk, waskom, dan sendok yang diselimuti bulu. Dengan membuat tekstur benda-benda tersebut lain dari biasanya, timbul sesuatu yang membangun perasaan. Penggunaan objek-objek nyata sehari-hari ini mendapat inspirasi dari ready-made Dutchkamp. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.